Yang cemas, yang cemas saat skripsi dan bahkan sampai ujian skripsi. Nah, ini ada tiga tips ini dari universitas besar ya, universitas besar dan terkenal dunia, Harvard. Ada 3 tipsnya. Tips yang pertama adalah kalian harus menemui orang yang kalian percaya bisa membantu kalian. Karena kenapa? Dengan adanya orang tersebut, kalian bisa mengutarakan sesuatu apa yang sedang kalian rasakan saat itu. Kecemasan apapun itu. Karena notabene gini, semua orang, rata-rata semua orang itu bisa menikmati dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya sendiri, itu saat dirinya bisa memiliki kontrol terhadap dirinya. Nah, semua itu bisa jadi lepas, bisa jadi tidak terkontrol saat ini semua sudah menumpuk. Nah, makanya perlunya adanya orang untuk bisa sekedar kita menceritakan bahwa kondisi yang kita sedang rasakan adalah saat ini seperti tertekan atau cemas dan lain sebagainya, dan yang sedang dicemaskan itu apa, sampaikan. Itu sedikit pasti membantu mengurangi. Nah, itu pentingnya. Oke, itu pentingnya kenapa harus ada orang yang memang bisa kita curhat, atau mungkin bisa jadi dengan cara-cara ya duduk di satu tempat di kafe sambil mengerjakan, kemudian ketemu sama orang, ngobrol tentang hal lain, kemudian nanti kembali lagi ngerjakan lagi lah, kira-kira seperti itu juga bisa, gitu ya. Ya sambil healing lah. Oke. Yang kedua adalah ya merawat diri. Santai aja bro, santai aja bro. Apapun yang sedang kalian takutkan, apapun yang sedang kalian cemaskan, usahakan santai. Kalau bisa ya wes makan ala kadarnya, secukupnya ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Yang penting itu bisa membantu kalian dalam membuat fresh diri kalian agar kalian bisa mengerjakan dengan baik, gitu ya. Kemudian ya mandi, sikat gigi dan lain sebagainya, gitu ya, sambil bersantai-santai, main game-game sebentar, kemudian kembali lagi ngerjakan lagi. Intinya adalah kembali lagi ke mengerjakan lagi, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah ini konsultasi. Sebetulnya ada beberapa hal yang memang harus kalian tekankan lagi, konsultasi, diskusi. Apapun, kadangkala itu kita saat tertekan, saat cemas, itu justru yang ada adalah kita sering menyimpannya sendiri, kemudian kita mencoba untuk bertanya sendiri, kemudian kita coba jawab sendiri. Nah, ada beberapa hal yang memang kita bisa menanyakan ke pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kampus, atau mungkin yang berhubungan dengan metode penulisan skripsi, tanyakan kepada dosen pembimbingnya. Diskusi itu penting. Diskusi itu penting ya. Lah, sedangkan kalau seumpama dosen pembimbingnya sulit dihubungi, bagaimana? Ya, itu kompleksitas. Makanya di setiap video apabila kalian bermasalah dengan dosen pembimbing, sebetulnya sekali lagi dosen pembimbing itu adalah dosen yang harus mendampingi kalian saat kalian mengerjakan skripsi agar sesuai dengan beberapa komponen, komponen yang harus dan ada di dalam skripsi kalian, baik itu metodologinya, keilmuannya, dan lain sebagainya. Yang membimbing, yang mengarahkan, yang mendampingi adalah dosen pembimbing skripsi. Jadi tidak ada alasan kita takut dengan dosen pembimbing skripsi. Kalaupun beliaunya lama balas dan lain sebagainya, itu wajar kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka juga manusia, gitu loh. Ada kelupaan, ada kesibukan dan lain sebagainya. Itu karakteristiknya seperti itu. Kalaupun ada yang keras kepala, nah ini dosen pembimbing yang keras kepala, bukan keras kepala ya, tegas gitu ya, menekankan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini, dan terasa berat sekali. Selama kalian merasa bisa mengikuti, ikuti saja. Tetapi apabila selama kalian sudah tidak bisa mengikuti, sampaikan aja. Ampun Pak, saya sudah tidak bisa mengikuti. Ampun Bu, sudah segini kemampuan saya, mohon maaf. Sampai sini aja ya Bu ya. Boleh ya Bu ya. Nah, lakukan jurus-jurus seperti itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama
itu adalah benar-benar tulus, benar-benar dari hati, benar-benar kalian melakukannya karena memang kondisinya tidak mampu, bukan karena habis itu permainan watak. Nah kalau permainan watak ini, saya kesel banget kalau kena hal-hal yang seperti itu. Jadi ada loh orang yang suka main watak dalam hal harusnya dia mampu, dia seolah-olah tidak mampu gitu ya. Kemudian dia mempermainkan perilaku, memainkan mimik gitu ya. Jadi gini, tidak hanya dosen, guru pun yang terbiasa bertemu dengan orang, terbiasa berkomunikasi dengan orang gitu ya, itu sudah terlatih loh teman-teman. Terlatih dalam artian apa? Bisa loh mengkategorikan, membaca, oh ini cuman main watak, oh ini beneran, oh ini tulus dan sebagainya. Itu sudah seperti terlatih. Karena kenapa kok mereka bisa terlatih? Mereka aja melatih dirinya bagaimana mereka menyampaikan sesuatu yang dimana yang disampaikan ini agar bisa diterima baik oleh peserta didiknya. Kalau seumpama cara ini tidak berhasil, pakai cara yang lainnya. Cara ini tidak berhasil, pakai cara yang lainnya. Lah berarti kan mereka sudah terlatih gitu loh. Dan rata-rata pendidik memang seperti itu, rata-rata ya, tetapi walaupun masih ada yang tidak seperti itu, tapi saya bilang rata-rata. Itu bisa melihat karakter seseorang itu, paling enggak minimal sedikit itu mereka bisa. Jadi janganlah bermain-main seperti itu dengan beliau. Jadi apa adanya aja, tulus saja gitu loh. Gitu ya. Jadi itu 3 tips yang ada di berita yang saya dapat dari kamus besar Harvard University. Oke? Kira-kira seperti itu. Sukses, semangat terus, skripsinya dikerjakan terus. Kalau cuma dipikir ya tidak bertambah halamannya, tidak selesai. Dikerjakan terus gitu ya. Cepat selesai. Oke? Sukses, semoga skripsinya cepat selesai, dosen pembimbingnya baik, tidak banyak revisi, cepat lulus ujian, hasilnya wisuda, yudisium, wisuda, terima ijazah, dan kemudian langsung ijab sah. Oke.